Semoga bisa aktivitas dengan baik ya sampai sore hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Eh, Oke, Bu Mbak Magen, ini Bu Dian Ayu Sakti juga di suatu tempat di Kutai Timur sana ya. Iya, Ya Bu, Pak. Iya, Pak, di Kutai Ya. Timur, Kecamatan Busang, Pak. kadang Oh, juga Busang. Iya, putus-putus, ya, Busang. putus-putus tapi mudah-mudahan ini eh, bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Karena kemarin Yulia itu kayaknya ndak bagus anunya tampilannya. Apa videonya itu ndak kelihatan, gambarnya ndak kelihatan. Kadang muncul, kadang hilang. Ya, mudah-mudahan ini udah Prof, disiap, udah baik. mohon dilihat situasi tempat saya mengajar, Prof. Punten. Di mana? Saya menumpang di kantor desa, Prof, buat tempat darurat untuk melakukan Jadi, PPL. jadi Bu Mbak Ageng kemarin memang beliau sudah ngomong ke saya, kalau tempatnya itu nggak ada sinyal, Ya, terus Prof. akhirnya mereka ke tempat desa yang ada sinyalnya Ya, cukup kuat, malah tidak salah itu Pak desanya tidak diizinkan dulu untuk menggunakan ya, kan, aktivitas teaching selama beliau mengajar. Dia ya. fokus untuk kegiatan mengajarnya. Ada berapa siswanya di sini? 18 orang, Prof. 18 orang. Nah, sebelum kita beri kesempatan, eh, saya mau nanya dulu, Mbak Bu Agan. Bu Agan, Iya, iya, apa ada Pak. akun akun ini sudah diterima LMS-nya? Ah, belum. Sampai tadi malam belum. Belum ya. Tidak apa-apa, nanti Bapak cek Ya, lagi ya. Karena ya, karena begini, ini kan mulai dari yang kemarin bagus Yulia, itu seharusnya sudah kita eh, masuk di LMS untuk mengisi ruang kolaborasi itu tentang apa-apa yang memang harus kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Oke ya. Tapi memang kelihatannya ya, dua-duanya itu belum ada yang kirim. Jadi nanti Bu Dian, Ya, tolong Prof. kalau, kalau ini kan direkod ya, Ya, tolong nanti dikirim melalui apakah melalui YouTube atau melalui Google Drive silakan ya. Karena itu kita harus putar ulang lagi. Halo, dengar suara ya. Bapak? Ya, Prof, dengar, Prof. Nanti dikirim ya, Ya, dia Prof. ya apakah dalam bentuk Google Drive atau ke YouTube supaya nanti bisa kita buka. Yang jelas dua orang yang kemarin itu saya buka baru-baru belum ada yang kirim salah satu di antara dua itu. Ini kirimnya di LMS ya, Prof, ya, di Nah, kolaborasi. ada itu ruang Oh, kolaborasi. Dan nanti bagian tunggu informasi berikutnya akan saya hubungi pengelola apakah sudah selesai atau belum. Ya, oke ya. ya, Kalau ya. begitu kita beri kesempatan kepada Ibu Dian. Silakan berdoa ya Bu Dian ya. baik, Prof. Darurat, tapi insya Allah mudah-mudahan dimaklumi. Karena apa Amin. yang dilakukan ini itu nanti terekam dan nanti akan dilihat oleh panitia pusat. Baik, Prof. Susahnya, susahnya yang namanya sekolah yang ada di daerah, Ya, terutama Prof. penggunaan internet ya. 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 Baik, ada tambahan Bu Agen yang perlu disampaikan ke Bu Dudian? Sementara cukup. Oh, Bismillah, mudah-mudahan lancar. Semangat Bu, Amin. Bu Dian. Makasih, Bu. Pak. Oke. oke. Ya. Berarti silakan dimulai. Baik, terima kasih, Prof. Dan Mbak Agen, karena saya masih di rumah, siap-siap mau ke kantor, sehingga eh, mohon ya, ada sudah ibu yang memang stay selalu. Terima Insya kasih Allah banyak. aman. Ya, sukses ya. Hati-hati, Ya, Prof. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Budian, mohon maaf, masih termute, Bu. Budian, halo. Halo, Budian. Masih termute, Bu. Belum kedengaran suaranya. Budian, sudah mulai belum, Bu? Halo. Semangatnya pagi ini anak ya. Oke. Sebelum kita melakukan doa pagi ya, karena memang doa tanpa diiringi dengan usaha tidak ada hasilnya ya. Jadi belajar kita yang hari ini semangat itu salah satu bentuk dari doa kita yang sedikit dijabah sama Tuhan, dan kita doakan lagi supaya ilmu yang kita dapat ini benar-benar terterapkan dalam kehidupan kita. Kak Mario, silakan pimpin doanya dulu Kak Mario. Terima kasih ya, semoga Tuhan mendengar doa kita agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian. Baik, seperti biasa anak-anak, setelah kita melaksanakan doa, kita akan menyanyikan lagu nasional kita. Oke, silakan siapa yang akan memimpin kegiatan ini? Oke, terima kasih Kak Alda, silakan. Teman-teman jadi silakan. Terima kasih Kak Alda. Oke, baik. Aku mau tanya nih, kenapa kita
setelah berdoa sekarang harus menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Kenapa? Oke, Kak Alda, silakan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan nih, materi apa yang sudah kita pelajari kemarin ya? Apa, ada tahu nggak segenap kita minggu lalu? Oke, Natia, apa Natia? Prinsip kimia hijau. Ada berapa kemarin prinsip kimia hijau kita, nak? 12 ya. Ada yang bisa bantu Ibu nggak? Siapa yang masih ingat prinsip kimia hijau yang kita pelajari kemarin? Ayo, ada yang masih ingat ya? Prinsip kimia hijau. Oke, baik, Natia. Salah satunya ada ekonomi. Oke, terima kasih Natia. Tadi ada lagi? Oke, Tessa. Pencegahan limbah. Oke, tadi ngepost lagi buat Tessa. Tessa ya. Oke, nilai tambah kalau masih ingat pelajaran kita. Selanjutnya ada lagi? Oke. Kakak ketik dulu ya, kita kasih yuk. Ayo, Kak Tutik. Oke, apa? Menggunakan katalis. Menggunakan katalis. Ada lagi? Oke, Kak Reva. Desain untuk efisiensi energi. Oke. Ya. Ada 12 prinsip kimia hijau kita ya. Dan materi itu akan kita terapkan lagi di pertemuan kali ini. Baik ya. Kemarin kita pelajari ada 12 prinsip ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah Ibu menjelaskan materi hari ini ya, kalian bisa tahu apa sih proses kimia dia terkait dengan prinsip kimia hijau, tapi dia tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ada itu ya. Baik, nanti juga kalian akan menemukan suatu problem masalah di lingkungan rumah dan sekitar kita ya, dan kita akan sama-sama mencari apa sih caranya supaya masalah ini dapat teratasi. Gitu ya. Silahkan dibuka buku paketnya, buku paket kalian ya, halaman 60. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca dan memahaminya. Oh itu, ada buku satu Mario di belakang.
Silakan baca ke depan ya. Setelah kalian baca tadi ya. Kelihatan gambarnya nggak? Nah, kelihatan gambarnya. Apa yang terlihat? Nah, apa yang kalian lihat? Angkat tangan. Nah, apa yang kalian lihat? Silakan ungkapkan pendapat kalian. Nah, apa tangan dong? Mana tangannya ini? Oke, Alex. Silakan Alex. Pemandangan alam. Oke, ada lagi? Apa itu? Bagaimana kalian melihat gambar ini? Gambar apa itu di depan? Pemandangan alam, kata Alex. Ya, ada lagi? Apa? Ada? Oke ya. Terima kasih buat Alex dan Alda. Terus dulu. Hijau, pepohonan hijau, pemandangan alam ya Alex ya, tempatnya yang bersih, kata-kata Alda. Selanjutnya, itu akan merasakan tempat seperti itu, bagaimana rasa kalian? Oke, kita Jesli sejuk, terus ada lagi nyaman, oke, ya, jadi tempat yang banyak tonang hijau menjadikan kita hidup enak dan aman, ya. Lalu, jika kalian melihat seperti ini, apa yang kalian lihat di depan itu? Sampah plastik. Kalau kalian melihat sampah plastik seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Membuang pada tempatnya. Sampai sebanyak itu tempatnya di mana, Kakak Upik? Di tempat pembuangan sampah, ya. Terus ada lagi. Kira-kira mau diapain sampah-sampah itu kalau sebanyak itu? Dibakar, daur ulang, terus dikubur. Ada lagi? Oh, dibuat pot bunga. Ada lagi? Ada lagi? Selanjutnya, sudahkah saya melakukan? Ya, oke. Terima kasih. Ya, dibakar. Sampah itu dibakar. Apa? Oke, tahu dia polusi. Selanjutnya akan kita pelajari proses kimia apa yang terjadi saat terjadi pembakaran sampah udara terbuka. Ya, senyawa apa yang dihasilkan? Lalu bahaya dari senyawa yang dihasilkan itu apa? Dan terakhir, bagaimana dengan reaksi kimia? Oke. Untuk menjawab ini semua, misalnya kalian mempelajari di buku kimia hijau kalian halaman 64 tadi. Ya. Untuk silakan kalian buka ya di halaman 68-nya. Sebelum kalian melakukan aktivitas 3 ya untuk mengidentifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau beserta solusinya, perhatikan diagram yang ada di buku kalian. Kelihatannya di buku ya? Yang pertama ada namanya pernapasan anaerob atau di situ fermentasi. Fermentasi yang dan adalah pada pembuatan tape sifon, ya. Di situ ada C6H12O6, ya. Dia akan menghasilkan 2C2H5OH dan 2CO2. Oke. Reaksi yang pertama adalah pernapasan atau fermentasi. Yang kedua adalah pernapasan aerob, ya, pernapasan manusia. Tahu kan pernapasan manusia kan? Menghirup apa? Menghirup oksigen, ya, menghasilkan 6CO2 dan H2O. Selanjutnya perkaratan atau korosi, ya, di mana perkaratan itu terjadi pada logam besi, ya kan, logam besi dengan oksigen menghasilkan O3, ya. O3 inilah yang menyebabkan warna menjadi kuning. Oke. Selanjutnya pembakaran sempurna, ya, terjadi pada
penggunaan LPG tabung gas di rumah, ya. Tabung gas di rumah adalah salah satu contoh dari pembakaran sempurna, di mana dia hanya menghasilkan 3 CO2 dan 4 H2O. Selanjutnya proses fotosintesis, ya. Fotosintesis 6 CO2 dan 8 H2O menghasilkan glukosa dan oksigen. Dan yang terakhir adalah reaksi sabun atau deterjen, ya. Di situ ada C17, H35, COONA, ya. Menghasilkan reaksi C17, H35, COONA. Proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa prinsip semua aktivitas kita lakukan itu berkontribusi terhadap penerapan prinsip kimia hijau? Ya. Silakan. Pertama-tama, ya, kita akan mengamati tabel periodik unsur. Ya. Apa sih tabel periodik unsur itu, Nak? Di kelas kalian yang di sekolah ada tabel periodik unsur, ya. Tabel periodik unsur ini adalah kumpulan semua unsur-unsur, ya. Ada golongan 1A, 2A sampai dengan 8A. Ya. Kumpulan dari semua unsur-unsur menjadi satu di tabel periodik unsur. Selanjutnya, apa sih unsur itu? Ya. Ada yang tidak dapat diuraikan. Sedangkan molekul adalah apa molekul? Gabungan atom sejenis atau berbeda yang dibentuk melalui ikatan kimia. Molekul itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu tadi apa molekul dibagi menjadi dua? Apa sih? Oke, molekul unsur dan molekul senyawa. Apa itu molekul unsur? Oke, gabungan atom sejenis, ya. Contohnya unsur sejenisnya apa? Oksigen, ya. Ada 2 oksigen. Oksigennya ada 2. Ini disebut dengan unsur molekul sejenis, ya. Molekul unsur seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah molekul senyawa, gabungan atom berbeda jenis. Contohnya, kita lihat ada CO2. Ada unsur apa? C dan unsur O. Ada unsur C dan O. Ya. Untuk unsur sendiri, Nak, zat tunggal yang tidak dapat terurai lagi. Unsur sendiri, Nak, ya, dia itu punya 2 penulisan. Kalian lihat di tabel kalian. Ada unsur H, ya. Kalau dia unsurnya tunggal, tulis hurufnya, berarti dia penulisannya adalah H besar. Tapi kalau dia unsurnya terdiri dari 2 huruf, ya, Nak, ya, berarti penulisan pertama huruf kapital, penulisan kedua huruf kecil. Oke, contohnya lagi Mg, magnesium, M besar, G kecil. Ya, Bu, bagaimana dengan begini, Bu? Tahu ya bedainnya huruf besar sama huruf kecil. Sudah tahu nggak ya? Huruf kapital sama huruf kecil. Ya, jadi unsur itu penulisannya ada 2 cara. Jika dia unsur itu dengan 1 huruf, dia menuliskan dengan huruf kapital. Jika dia ada 2 huruf, huruf pertama kapital, huruf kedua kecil. Oke. Selanjutnya tadi molekul sejenis dan molekul unsur dan molekul senyawa. Selanjutnya yang kalian lihat di depan di buku kalian, ya.
ada lambang X, ya, A dan Z. Oke. Ada lambang X, A dan Z. Ya. Di mana X ini adalah lambang unsurnya. X adalah lambang unsur. Z-nya adalah nomor atom. Ya, yang di atas adalah massa atom. Oke. Yang di bawah adalah nomor atom, yang di atas adalah massa atom. Contohnya, kita ambil contoh di hidrogen, ya. Hidrogen sama, helium. Ya. Berarti X-nya apa? Nah, itu apa? Helium. Oke, ada yang tahu sudah, itu adalah helium. A-nya atau nomor atomnya yang di bawah 2. Massa atomnya adalah yang di atas. Oke. Paham? Paham. Terima kasih. Masih ingat tadi saya sudah jelaskan apa itu pengertian unsur. Oke, Kak Tessa, unsur adalah. Oke, terima kasih. Ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Unsur, apa itu molekul unsur? Oke, Kakak Putri. Gabungan atom sejenis. Gabungan atom sejenis. Contohnya molekul unsur. Oke, kata Navia. Oh, gas oksigen O2. Ada lagi yang lain? Oke. Tadi hapus dulu bawa ke kata Navia ini. Ada lagi selain O2 yang sejenis. Apa? Kata Jesli? H2 hidrogen. Oke, kata Jesli. Terima kasih. Jadi yang sejenis itu O2, gas-gasnya kan H2, M2, kebanyakan gas-gas yang sejenis, ya. Selanjutnya, molekul senyawa. Apa itu molekul senyawa? Oke, Kak Rizka. Gabungan atom yang berbeda. Gabungannya. Ada lagi yang lain selain CO2. Ayo, gabungan yang berbeda berarti dia lebih dari satu unsur. Ada lagi yang lain contohnya? Oke, kata Alda. H2O. Apa itu H2O? Air. Air. Oke, kata Alda. Oh, ada yang lain? Ada yang lain lagi? Oke, kata Gusti. Glukosa. Glukosa. Oke, glukosa. Rumusnya bagaimana glukosa? Oke, jangan. Kata Gusti, kata Rizka ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya, ya, silakan saya buka lagi kalian, melihat di depan. Reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila satu senyawa berubah atau bereaksi dengan senyawa dan unsur lain, menghasilkan senyawa atau unsur baru secara molekuler. Proses kimia selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi. Ya, kalau matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada penghubungnya sama dengan. Kalau di kimia ya, penghubungnya adalah tanda panah. Ya, penghubungnya adalah tanda panah. Oke. Itu ada contoh reaksi fotosintesis. Apa reaksinya?
CO2 ditambah H2O menghasilkan 12O6 plus O2. Ya. Di reaksi persamaan reaksi kimia ini yang membedakan. Reaksi antara karbon dioksida dengan air, dia akan menghasilkan senyawa baru. Ya, senyawa baru inilah yang kita manfaatkan kan kalau fotosintesis kan, oksigennya kita hirup, glukosanya sebagai energi. Ya, jadi kenapa Bu? Tadi di situ ada tulisannya 6 CO2 dan 6 H2O ya. Di sini kita bisa lihat. O2 yang di bawah sini adalah indeks. Koefisien. Sudah tahu nggak ya? Oke. 6 yang di depan adalah koefisien, 2 yang di bawah adalah indeks. Indeks adalah milik unsur di depannya. Ya, berarti 2 ini hanya miliknya O. Sedangkan 6 ini milik semua unsur yang di belakangnya. 6 punyanya C, 6 punyanya O. Ya, jadi berapa jumlahnya C di sini, Nak? 6. O-nya 12. 2 kali 2, 12. Ya. Nanti kita akan mempelajari jumlah di sebelah kiri dengan jumlah di sebelah kanan harus sama. Ya. 6 CO2. Di sini ada H2O. Ya. Berapa reaksi H2O-nya di situ? Nah, oke. Hanya berapa? 12. O-nya 1. Berarti tambah 1 sama dengan O-nya 6. Ya, O-nya 6. Oke, jadi berapa O-nya? 18. H di sebelah kiri 12, O-nya 18, C-nya 6. Sama nggak di sana? C-nya di sini berapa? Nah, H-nya 12 sama O-nya 8. Jadi supaya sama, gimana koefisiennya ditambah? Berapa ditambah O-nya? 6 ditambah 6. Berarti di sini 6 ditambah 6 kali 2, 12 sama dengan 18. Oke. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, kita sudah pelajari reaksi kimianya. Ya. Kalian sudah tahu, oh ternyata unsur itu adalah zat tunggal. Kalau dia ada 2, oh dia adalah molekul senyawa. Karena dia berbeda. Ya, di sini ada molekul senyawa, molekul senyawa. Kalau O2 tadi adalah molekul unsur ya. Selanjutnya untuk kita menjawab masalah kita ini ya Nak ya. Dampaknya tadi katanya ada polusi udara Bu ya kan. Polusi udara, tahu dia polusi udara ya. Kira-kira di polusi udara itu apa sih yang membuat dia menjadi suatu masalah? Kandungannya apa? Proses kimia yang terjadi apa? Tadi kalian sudah belajar di proses kimianya tadi ada pernapasan anaerob, aerob ya kan? Terus ada juga perkaratan, ada juga pembakaran sempurna, fotosintesis dan reaksi sabun. Kira-kira pembakaran sampah di udara terbuka ini, ya, proses reaksi kimia yang terjadi apa? Ya, silakan dibuka di halaman 69-nya. Ya, di tabel 3.2 kalian, ya, dia adalah reaksi membakar sampah di udara terbuka. Proses kimianya adalah proses pembakaran tidak sempurna. Dari proses pembakaran tidak sempurna ini, ya kan, kita akan simak dulu
video yang akan Ibu tayangkan. Sampah merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Tapi bagaimana jika kita membakar semua sampah yang ada? Bukankah hal itu dapat dengan mudah mengatasi masalah ini? Permasalahan sampah di Indonesia harus ditangani secara serius. Menurut data dari World Economic Forum, Indonesia menghasilkan 4,8 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana 70% di antaranya disebabkan oleh pengolahan sampah yang kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak memiliki pilihan untuk membuang sampah sebagaimana mestinya. Data juga menunjukkan 58% sampah terbakar dekat dengan rumah mereka, 12% di saluran air, dan 1% mereka bisa cukup efektif untuk menghilangkan sampah, namun mereka tidak tahu dampak bahaya yang menyelimuti mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasanya terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, bensin, dioksida, dan masih banyak lagi. Selain itu, bahan-bahan ini juga akan terbawa oleh angin, lalu menempel pada buah-buahan yang tanpa kita sadari kita konsumsi setiap harinya. Ketika kamu cukup sering terpapar asap pembakaran, kamu akan mengalami beberapa gangguan seperti batuk, mata merah dan berair, sakit kepala, asma, hingga yang paling mengerikan adalah adanya kemungkinan untuk mengalami kanker. Pada skala yang lebih besar, jika seluruh manusia di bumi membakar sampah, maka akan berdampak pada penambahan emisi gas rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan sebuah proses di mana panas dan terasa di atmosfer bumi, yang pada akhirnya terparah dari pemanasan global. Dan karena hal ini juga ruang kutub mulai kehilangan habitatnya. Untuk solusi penanganan sampah yang semakin kompleks ini, kita dapat melakukan 3R, yaitu use, reduce, dan recycle. Reduce berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Jadi, bagaimana? Sudahkah kamu membuang sampah hari ini? Beritahu kita di kolom komentar. Penasaran kenapa ketika hujan turun kamu berubah menjadi galau? Klik video. Oke ya, jadi sudah lihat tadi kan dampak dari kita membakar sampah ya. Itu reaksinya sudah ada juga di depan ya, reaksi tidak sempurna di mana pembakaran sampah itu menghasilkan gas CO dan CO2 ya. Di mana gas CO2 itu adalah salah satu penyumbang dari efek rumah kaca ya. Dan gas CO sendiri berbahaya bagi kesehatan ya. Selanjutnya tadi dikatakan juga apa sih yang bisa kita lakukan untuk solusi sebagai penerapan prinsip dunia hijau di mana sampah ini tidak harus kita bakar ya. Sudah pernah kan jalan-jalan ke kota kita beli di Indomaret nggak pernah lagi dikasih kresek, dikasihnya apa? Tas ini itu kan. Nah artinya apa? Itu bisa kita pakai berulang kali. Sebenarnya kita mengurangi. Kita dari sekarang berusaha untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa ya. Oh, minum dari rumah botolnya, kan botolnya bisa kita pakai berulang kali, ya kan? Sedangkan kalau kita beli aqua botol atau minuman-minuman kemasan, itu hanya sekali kita gunakan botolnya, tidak boleh berulang kali. Itu salah satu cara kita untuk mengurangi sampah kita. Ya, Bu, tapi bagaimana dengan sampah yang sudah ada, Bu? Ya kan? Sampah yang sudah ada tadi katanya diolah, ya kita pilah sampah itu, ya. Kita pilah, ada sampah organik, sampah sisa-sisa makanan, ya kan? Bisa kita olah menjadi pupuk kompos, ya. Olah ya.
kita butuhkan ya sebagai tambahan untuk tanaman kita. Selanjutnya bagaimana dengan sampah-sampah plastiknya, sampah anorganiknya ya? Kita bisa kemas dia menjadi barang-barang baru. Seperti yang sudah kalian lakukan di sekolah ya kan, kita membuat barang-barang bekas di pelajaran di tema P5 kita kemarin ya kan, seperti itu. Jadi salah satu upaya kita untuk mengurangi pembakaran sampah. Selanjutnya untuk kalian tadi ya, kegiatan atau kejadian di alam sekitar ya. Silakan kalian identifikasi kira-kira apa sih masalah yang ada di rumah kita yang sesuai dengan aktivitas 3.3 tadi ya. Kira-kira di rumah tadi itu ada apa aja permasalahan ya. Ini Ibu kasih clue sedikit ya, permasalahannya terjadi di khususnya kita di Pusang ini ya kan. Kita kan penggunaan adalah genset. Kita belum punya listrik ya, otomatis setiap malam kita memerlukan listrik ya kan, untuk ngecas HP kita ya kan, untuk menyalakan lampu di rumah ya. Permasalahannya otomatis dia akan menggunakan bahan bakar bensin. Setiap malam kita gunakan bensin ya kan, untuk menyalakan listrik di rumah kita. Selanjutnya motor ya, dan tadi seliwiran suara motor ya kan, salah satu dari permasalahan yang ada di lingkungan kita di pusat ya kan, asap kendaraan bermotor ya, kebakaran bensin juga ya. Selanjutnya yang terakhir adalah sabun deterjen. Kita cucian di sungai ya kan, atau dari rumah dari sabun deterjen ya. Silahkan, Ibu kemarin sudah bagi kelompok kalian. Silahkan bentuk kelompok kalian sesuai yang kita lakukan minggu lalu ya. Ibu akan membagikan LKPD kalian ya, untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ya, Nak, silakan. Oke, semangat untuk kelompoknya untuk mengambil kertas. Tapi buat lingkaran aja, Nak. Kalau bisa buat lingkaran sama kelompoknya, biar lebih enak menjalannya. Kelompok satu di mana kelompok satu? Sini. Oke, kelompok satu di sana. Kelompok dua agak sini sedikit. Taufik. Ini Taufik. Kelompok dua di mana? Mana kelompok dua? Ini kelompok dua. Ini Taufik ya? Agak sini lagi Taufik. Mundur lagi Taufik. Tessa sudah sini Tessa. Ayo Kak. Ambil tempatnya sedikit Kak. Kanapia sebelah sini Kanapia, biar nggak terlalu numpuk di sana. Oke. Ini materi kalian ya. Ya. Kita akan di halaman pertama ya. Ada ayo berlatih. Tadi kita sudah mengutarakan reaksinya ya. Silahkan, saya mau lihat dulu kira-kira sudah ada belum yang bisa untuk mengerjakan nomor 1 sampai 5 itu. Ayo, siapa mau coba ke depan? Silakan, siapa yang bisa duluan? Ya, mana yang kalian bisa? Ada nomor 1 sampai 5. Ayo, siapa lagi? Ayo, bisa tulis di LKPD-nya Kak, Bu? Bisa, silakan di LKPD-nya atau mau langsung maju ke depan, silakan.
Silakan ya, yang lainnya kerjakan di LKPD-nya. Lagi, ini baru nomor 1 dan 4. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Aurel. Ya, perhatikan nak, depan nak, kita lihat. Untuk yang nomor 4, lihat. Rizka menjawab koefisiennya dia tambah 2, ya, sehingga hanya menjadi 2 kali 2, 4. O-nya 2 kali 2, 4. Kita sini nak, di hasilnya. 2 kali 2, nah. Ya? Oke, terima kasih. Ditambah H2 menghasilkan apa? Kita lihat ya, ada N-nya lihat sini. Berapa N-nya? Wah, N-nya? Nah, kebalik ya, Aurel ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini yang betul adalah 2 NH, N-nya 2 banyak. Silakan yang lainnya dikerjakan. Nomor 4 ya. Untuk aktivitas 3.3 kalian di halaman terakhir itu, ya, Ibu akan bagikan kerja kalian di dalam ini. Saya akan mempresentasikan. Silakan. Kelompok. Oke. Silakan kalian lakukan identifikasi proses kimia yang terjadi dalam rumah maupun lingkungan sekitar kita yang tadi sudah Ibu lihatkan. Silakan kalian pilih, kalian mau mengambil yang mana. Kalau kalian masih bingung penggunaan genset atau asap knalpot yang menjadi salah satu pencemaran udara, ya kan? Selanjutnya atau deterjen, ya. Silakan kalian kerjakan, ya. Format pekerjaannya itu seperti yang kita kerjakan tadi, nak, ya. Kalian lihat identifikasi dulu masalah yang mau kalian ambil apa. Lalu proses kimianya bagaimana. Dan persamaan reaksi kimia, hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, lalu tindakan apa yang akan kalian lakukan.
Tadi kakak Sinta yang namanya tadi. Jadi sudah aku dapat bukti. Ada. Karena kalian mau kalian bikin dari atas atau dari atas, ya kan? Berarti nanti kan itu berarti geser dari yang kan dari ujung geser ya sebagai di rumah. Oke. Lihatnya bagaimana pelanggaran tidak ya. Kalian buat atasnya dihasilkan dari pemaparan geser tadi ya. Baru tindakan apa untuk menyiasati supaya kita nggak kegeser terus. Mana bagaimana siklusnya ya kan supaya lebih menarik saat belajar. Ya, sudah. Ini kabel. Iya, nanti dibuat kabel. Bagus kecil enggak? Iya. Kreatif kalian ya, desainnya supaya nanti presentasinya lebih menarik.
KPD-nya kan isi ya kan? Ini kita sebagian. Yang orang KPD-nya harus ya. Ambil yang penggunaan headset. Saya ajakan Bu, langsung gambarnya langsung panahnya. Itu anu kalian seimajinasi kalian ya harus sesuai dengan kolomnya ya. Jadi ada sini. Fotonya sudah dikasih sini kan? Kasih tak? Fotonya sudah dikasih. Sudah. Itu nggak diisi. Tapi buat apa jadi? Mau lihat orangnya. Sudah ada. Gimana? Ini banyak kan? Nanti kita gambar ambil sudah paham. Reaksinya sudah dapat. Oke, reaksi atas D8. Ya, supaya gimana sih polusi motor ini biar besar di kota. Punya penjualan, penjualan namanya punya panah. Yuk, kalau kita bisa kerjakan menunya, KPD-nya. Tuh, KPD-nya disalin. KPD-nya yang saya dibuat. Ini konsisten. Jadi warnanya kontras ya. Warnanya nggak kelihatan. Nah,
Ya itu yang dulu benar, yang tadi kita foto tadi. Yang lainnya buat yang ini nah. Ada pensil lagi kan? Udah, seperti udah busy. KPD-nya. Aset motor. Aset motor. Kamu bisa sampai jam 3. Sudah mau selesai? Amin. Tulisan kelompoknya hampir selesai nih. Ya, penulisan indeks bagaimana? Jangan sampai indeks tulisannya sama seperti unsurnya ya. Nah, kita gitu. Cari lagi. Oke. Kamu
Apa namanya? Ya, tulis tema ini aku loh. Tema kajian. Di atasnya Mas. Tulisnya ya, waktu kita plus 5 menit lagi ya. Yang apa? Mas Bidok. Yang tadi ini kan itu kayak kita pakai dari jam. Ya, siapa yang sudah siap kelompoknya? Presentasi duluan. Tidak ada ya, udah kelihatan ya. Oke, tadi Pak Ade tulis pensilnya, Ade nempelin ya. Ya, ada yang lem-lem juga, ada ketekanannya. Tanda pandang mana tuh? Masih macam itu. Dia perlu les, tapi nggak boleh kita pada situ ya. Aturan itu bagaimana ya kalau secara nasional
Ini Bu, ini biar agak cepat. Ya. Pertemuan yang lainnya, yang belum ada. Boleh kita respon. Mana nih rumahnya? Orang bisa membantu di sini untuk bagian namanya solusinya tadi apa untuk efek pembakaran defisit ya Pak Putri tukar Putri tukar.
Oke, kelompok berapa yang selesai ini? Kelompok satu. Oke, kelompok satu silakan presentasi duluan. Kelompok 2 dan 3 silakan menyimak ya presentasi dari kelompok 1. Ibu akan bagikan TikToknya untuk memberikan masukan dan saran kepada kelompok 1 yang akan melakukan presentasi. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, cowoknya siap final. Gawat rusak. Oke. TikToknya mana tuh? Mana lagi kita? Tasnya coba kita. Oke, silakan kelompok lain sambil menyimak ya. Presentasi dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan atau kejadian di dalam atau sekitar rumah itu kan maksudnya itu penggunaan listrik pada bahan bakar genset. Semuanya proses merupakan proses pembakaran di lingkungan. Jika di beberapa persamaan reaksinya setara. Selanjutnya, yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau CO2 sebagai rumah kaca yang menyebabkan bagian berat. Yang kedua yaitu CO mengalami tekanan darah. Yang kedua menimbulkan irritasi dan menjadi asam. Yang keempat yaitu NO2 menghasilkan asam folik. Selanjutnya yaitu tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau antara lain yaitu menggunakan alat listrik seperlunya. Yang kedua menggunakan
pembahat dasar dan yang ketiga itu menggunakan tenaga kerja yang lama. Nanti untuk kelompok 1 yang melakukan presentasi, saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk dapat memberikan masukan, ya, masukannya atau sarannya kepada kelompok 1 perihal penggunaan bensin sebagai bahan bakar genset. Ya, silakan berikan masukan atau saran seperti apa untuk kelompok 1. Seperti apa? Mario, silakan. Silakan. Apa? Ada lagi? Iya, nggak apa-apa. Oke. Saran dari Mario adalah penghijauan sebagai alternatif mengatasi peningkatan panas bumi, ya, penghijauan. Oke, berarti regulasi ya Mario ya, menanam tanaman hijau. Yang dihasilkan itu diatasi oleh tanaman hijau. Oke, ini sarannya silakan dicatat ya. Ada lagi? Oke, baik. Nanti itu dimasukkan di solusi ya, dimasukkan di solusi nanti Kak, serta mereka ya. Oke, terima kasih. Ada lagi nak? Sudah. Oke, kita beri tanda aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Jangan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, ini Kak. Dari kelompok 1 ya, harapannya untuk kelompok 2 dan 3 juga bisa lebih kreatif lagi mengembangkan solusi-solusi yang terjadi akibat permasalahan di sekitar kita ya. Selanjutnya, ada yang bisa membantu Ibu membuat kesimpulan tadi dari presentasinya kelompok 1 atau dari kelompok 1 ingin membuat kesimpulan dari penerapan kimia hijau yang terkait tidak sesuai dengan penerapan kimia hijaunya. Bagaimana untuk mengatasi masalah dari penerapan kimia hijau yang tidak sesuai ini? Ayo, silakan. Oke, silakan, Kakak Tessa. Dari kami kelompok 2, kami mendapatkan masalah dari asap kendaraan bermotor. Jangan berdiri Kak, jadi dengar teman-teman. Tindakan sebagai solusi penerapan kimia hijau pada asap kendaraan bermotor. Pertama, menggunakan bahan alternatif sebagai alat transportasi seperti berjalan kaki atau sepeda. Lalu yang kedua, jika menggunakan kendaraan bermotor, gunakan konverter katalitik pada knalpot. Lalu yang ketiga,
Penggunaan elektronik well injection sebagai sistem bakar. Ya. Jadi alternatifnya ya, Kakak Tessa dia mengambil masalah asap kendaraan bermotor. Untuk menyiasatinya dia bisa kalau nggak jauh berjalan kaki atau nggak mengayuh sepeda, dan jika memang harus menggunakan, dia menggunakan apa tadi Kakak Tessa? Untuk mesin penyaring di bagian knalpot kendaraan bermotor. Oke, terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya untuk kalian sudah memahami atau belum tingkatannya, Ibu ingin melihat seberapa jauh pemahaman kalian ya. Silahkan kalian tuliskan jawaban yang Ibu minta ya, jawaban yang Ibu minta kepada kalian di lembar kuning ini ya, tentang apa yang sudah kalian dapatkan pada pelajaran hari ini. Oke. Sudah dapat? Gambar awan hitam. Ya, ini ada pecah ini. Supaya didapat pada materi. Ya, di mana namanya? Apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan? Yang sudah kalian pertanyaan kedua, apa yang menarik pada pembelajaran kita hari ini? Apa yang menarik pada pembelajaran kita hari ini? Dijawab nggak ya? Gak usah ditulis soalnya, langsung dijawab saja. Sudah? Tadi yang kedua tadi Ibu bilang? Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan model pembelajaran gaya belajar kita hari ini? Saran kalian, masukan kalian. Ya, apa pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Ya,
bagaimana saran kalian atau pendapat kalian, masukan kalian pada cara ibu mengajar juga bisa, ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kedua kelasnya untuk mengumpul. Oke, silakan untuk dikumpul aja, nak. Ya, pada pembelajaran kita hari ini bagaimana pendapat? Ya, sudah. Yuk. Yuk. Sekarang biar silakan ya. Yuk. Cepat, Nak. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas refleksinya, ya. Baik, pelajaran kita hari ini telah selesai, ya. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk tetap aktif dan semangat mengikuti pembelajarannya, ya. Dan untuk pelajaran minggu selanjutnya, kita akan menciptakan kegiatan yang mendukung dari prinsip dunia hijau. Silakan kalau ada waktu kosong, dibuka lagi bukunya untuk mengulang dan mempelajari materi selanjutnya. Baik, Nak, ya. Ibu rasa untuk hari ini cukup, ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. SMA 1 Busang. Semangat, kuat, hebat, maju bersama. Terima kasih. Headsetnya nggak bisa. Dan Assalamualaikum, Prof. Bu. Ya, Waalaikumsalam, Bu Dian. Ya, Sudah selesai ya? alhamdulillah. Monggo, Prof. Silakan. Baik, Bu. Kita tunggu Bapak untuk membagikan pengarahan sebentar ya. Baik, Bu. Baik.
Baik, kemudian sepertinya Prof. Amir sedang ada rapat, jadi saya mendapatkan mandat ya untuk memberikan masukan untuk Bu Dian. Selamat ya sebelumnya Bu Dian, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan penuh perjuangan. Apa ya, ibaratnya Ibu, saya kasih apresiasi lah ya, luar biasa. Jadi perjuangan tanpa batas. Terima Ya, kasih Bu. ada beberapa hal yang mungkin alhamdulillah jaringannya berarti sudah nemu lah ya. Ke depan mudah-mudahan bisa jadi solusi, artinya untuk pelaksanaan ke depan masalah jaringan tidak sudah punya gambaran lah ya, gitu. Harus bagaimana sudah menemukan titik yang baik untuk dapat jaringan yang bagus, gitu ya Bu ya. Ya. Bu Dian. Baik Bu. Ya. Boleh kasih masukan ya Bu Dian ya. Iya Bu. Halo Bu Dian. Iya Bu. Iya. Jadi ada beberapa masukan. Iya. Sampai yang ini aja ya. Mungkin dicatat boleh deh. Apa yang jadi masukan nanti supaya ke depan bisa dijadikan sebagai bahan tindak lanjut, kemudian refleksi ya. Ini kan bahan refleksi, kemudian nanti bisa jadi program tindak lanjut, dan harapannya nanti di PPL 2 ya selanjutnya, tahap selanjutnya itu bisa jauh lebih bagus kan gitu ya Bu Dian. Amin Bu. Ya, untuk masalah jaringan artinya itu sudah kita persiapkan ya, artinya bahwa tahapan ini tidak akan bisa kita laksanakan tanpa dukungan jaringan gitu ya. Artinya jaringan memang penting, tetapi kita jangan pernah lupa bahwa ada hal yang jauh lebih penting, yaitu rancangan pembelajaran itu sendiri. Jadi jangan sampai nih jaringannya sudah teratasi nih ya, tetapi pembelajarannya belum bisa kita laksanakan dengan baik gitu. Artinya memang saya paham ya darurat gitu. Tetapi kita juga harus apa ya, ibaratnya harus tetap berdaya lah untuk membimbing anak-anak kita ini belajar dimanapun dan bagaimanapun kondisinya gitu ya Bu ya. Bu. Ibu sebentar saya cari tempat yang pertama, bagus dulu jaringannya Bu ya. Agak putus-putus. Gimana ya? Yang saya berikan masukan banget. Putus-putus loh dia. Perlu utama ini. Dengeran enggak suaranya? Iya Bu, agak putus-putus Bu. Oh, agak putus-putus. Iya. Gimana? Udah mulai kedengaran? Iya Bu, sudah Bu. Bismillah Bu. Oke, siap. Saya mulai ya. Yang pertama ini masalah mikrofon. Jadi suaranya hampir tidak terdengar. Jadi suaranya itu yang terdengar hanya suara Bu Dian aja, itu pun sesekali gitu. Jadi bahwa nanti mungkin Bu Dian bisa ngecek ya hasil recordnya, bisa dilihat seperti apa tadi Bu Dian pada saat melaksanakan teks pembelajaran tadi. Nanti bisa kelihatan kan ya. Jadi suaranya itu tidak terdengar, apalagi aktivitas siswanya. Nah, nanti Ibu harus cari cara nih, gimana caranya supaya suara anak-anak dalam pembelajaran itu tetap bisa kita tangkap gitu. Karena kan ini kan record video ini kan penting ya, karena nanti akan dinilai gitu kan, artinya produknya nanti ini akan dinilai gitu. Dan ke depan ada dua aspek yang menjadi penilaian ya, dan itu berbeda. Yang pertama penilaian pada saat live kayak gini, jadi dinilai dari proses yang teramati melalui layar Zoom. Kemudian yang kedua baru pakai video. Nah, jadi takutnya jangan sampai nanti ke depan bermasalah nih Bu Dian, gitu kan ya? Iya Bu. Oh, berarti yang live juga harus kedengaran suara siswanya Bisa Bu ya? ketangkap nggak?
Iya. Karena nanti ke depan Bu Dian harus ngerancang nih, harus siap-siap jadi dari pengalaman ini. Kalau sekarang kan belum ya. Kalau Iya. sekarang kan masih dikomenin. Nanti ke depan itu ada 2 aspek penilaian, jadi beda. Pada saat live kayak gini, kita menilai langsung Bu Dian melalui Zoom. Nah, kemudian nanti di situ ada penilaiannya. Kemudian nanti video yang diunggah baru dinilai lagi. Jadi rubrik penilaiannya berbeda. Nah, itu juga perlu dipersiapkan ya. Artinya strateginya ke depan memang harus benar-benar dipikirkan. Apalagi pada saat siswa tadi itu melakukan diskusi, kemudian mereka presentasi itu sama sekali nggak kedengaran, Mbak Dian. Oh iya, Nah, Bu. mungkin nanti bisa dipikirkan ya, gimana caranya. Atau gini, kalau yang pengalaman yang lalu itu di-shoot pakai kamera biasa. Jadi aktivitas diskusinya itu bisa di-shoot gitu. Jadi bisa di video. Selain kamera yang menuju ke Zoom ini, ada kamera lain, misalnya kamera dari HP bisa di-shoot tuh. Jadi aktivitas anak-anak itu didekatkan kayak gini. Nah, jadi suaranya tetap kedengeran. Kemudian pada saat mereka presentasi, suaranya bisa kedengeran. Jadi memang butuh butuh kita harus peka gitu. Artinya karena kita menggunakan sistem jarak jauh ya, dan itu harus dinilai berarti itu yang pertama ya. Jadi nanti dari praktek ini harapannya kan ke depan bisa lebih matang lagi. Jadi saya spillin nih ya, dikasih bocoran bahwa nanti penilaiannya ada Baik, Bu. Yang live. dua aspek yang berbeda. Spillin duluan nih. Terima kasih, Bu. Itu. Jadi Ibu, jaringannya, Bu. mikro. Nah, Bu Dian kan ngomongnya oh ya, halo. Ya, halo, Bu. Jaringannya, Bu. Iya. Jadi Bu Dian kan tadi menggunakan headset ya. Iya, Bu. Di laptop pakai headset, Bu. Tapi kalau Kemudian dia menggunakan iya. Iya. Jadi suara yang kedengar itu hanya Bu Dian aja. Jadi Bu Dian kayak ngomong sendiri. Coba deh nanti liatin hasil recordnya ya. Oh, baik, Bu. Oke, itu. Kemudian yang kedua, ini Bu Dian, materi apa? Materi kimia hijau, Bu. Materi kimia hijau, tapi tadi saya lihat kok masuk ke persamaan reaksi ya? Iya, untuk kan di situ tadi ada yang proses penyebab reaksinya kan, Bu, yang dihasilkan dari misalnya pembakaran bensin ya kan, proses bahan bakar bensin menghasilkan polutan yang CO2 itu deh, Bu. Makanya ada persamaan reaksinya, Bu. Ini nggak apa-apa ya saran ke konten ya. Ya. Kayaknya kebalik deh, Bu Dian. Kan kita pakai 2 model ya, pakai PJBL dengan project ya, berbasis masalah atau project kan gitu. Nah ini PBL-nya, Bu. Bu Dian pilih yang mana nih? PBL-nya, Yang Bu. tadi itu. PBL. Berarti project-nya ya, project. Iya, Bu. Nah, tadi itu Ibu, kalau menurut saya kebalik. Jadi di depan itu mereka menyampaikan dulu masalah gitu ya. Ya. Kemudian mereka mempresentasikan tentang misalnya dampak dari pembakaran sampah misalnya. Ya. Nah, jadi bukan hanya prosesnya aja, siswa itu akan lebih baik jika mereka itu mereka sendiri gitu. Kalau tadi kan di awal itu kan Bu Dian membaca ya. Nah, kalau menurut saya jangan gitu. Jadi langsung aja diberikan masalah gitu, diberikan masalah. Ada kelompoknya beda-beda. Ada mungkin yang pembakaran sampah, ada yang polusi udara. Nah, jadi bagaimana tahapnya sampai bagaimana reaksinya. Nah, jadi mereka berliterasi di situ. Karena kan memang harus dituntut ya, proses literasinya harus ada. Iya. Kemudian, jadi kebalik tuh. Jadi begitu mereka membuat produk, mereka tahu reaksinya, mereka hanya tahu ya, artinya sebagai pengalaman belajar mereka dari hasil literasi. Nah, nanti baru Bu Dia nih memperjelas, ini apa sih namanya? Oh, ini namanya persamaan reaksi. Persamaan reaksi ini harus tahu. Ibu tadi kan langsung menyatakan reaksi tuh.
Nah, Ya, padahal soalnya menjelaskan ke mereka dulu Bu, supaya mereka paham. Nanti mereka nggak tahu dapat dari mana reaksinya itu kan, bentuk nah itu persamaan. maksudnya. Oh, Jadi, baik. ya, jadi kalau menurut saya ibu jelaskan di depan pun juga mereka nggak akan paham gitu, karena kan mereka belum melalui proses berliterasi. Nah, jadi setelah mereka membuat hasil literasi yang mereka buat dalam bentuk kayak mind map ya tadi itu ya, kayak ditempel-tempel gitu ya. Iya. Nah, itu prosesnya bagaimana, terus reaksinya bagaimana, nah baru nanti kemudian mengajak mereka untuk mengenali ini namanya apa sih? Oh, ini loh namanya persamaan reaksi kimia. Oh, Gitu baik kok Bu. ada ini namanya unsur. Ini namanya sebelah kiri namanya reaktan, sebelah kanan namanya produk. Ada yang namanya koefisien, ada yang namanya indeks. Kan mereka belum tahu itu, Bu. Iya, benar Bu. Nah, jadi akan lebih mudah ketika mereka sudah menuliskan di apa namanya tuh Karton. di peta konsepnya, apa namanya Iya. bukan peta konsep ya, mereka membuat produk tadi. Setelah mereka menulis, pasti nanti mereka tanpa kita tanya, mereka akan tanya duluan, Bu, ini apa? Bukan gitu. Jadi sebenarnya proses belajar itu akan merangsang siswa, menstimulus siswa untuk bertanya gitu. Jadi untuk mereka bertanya, Bu ini apa Bu ini Bu gitu. Oh iya benar Bu, Siapa benar Bu. tahu ada salah penulisan. Nah di situ baru kita masuk. Tetapi kalau tadi kan dibalik tuh. Iya Saya benar, pikir tadi saya ceramah loh. enggak, saya jelasin dulu tadi kan detailnya. Iya benar Bu, saya masuk akal sudah Bu. Ya betul. Baru saya masuk Bu, Iya. benar. Menyampaikan Benar ya. Iya, Artinya bisa nangkep ya ide berarti saya ya. Bu, saya ulangin Bu ya. Saya sampaikan masalahnya, baru siswa berdiskusi, baru nanti di presentasi siswa itu akan timbul pertanyaan dari siswa. Ini apa Bu senyawa? Ini apa namanya ya kan gitu Bu ya? Baru kita jelaskan masalah unsur, unsur dan molekul senyawa. Seperti itu Bu Ya, ya? betul Oh, banget. Iya baik Bu, baik Bu. betul. Kalau Terima kasih Bu. sampai menjelaskan duluan kan siswanya nggak ngerti apa itu ya tadi ya kan nggak Iya nyambung. benar. Nah, tetapi setelah dia membaca, setelah dia menulis, dia nggak ngerti yang dia tulis itu apa, nanti akan muncul pertanyaan. Jadi sebenarnya proses belajar tuh di situ Oh gitu. iya. Iya, jadi kita kalau bisa jangan ngasih duluan gitu. Setelah mereka mengidentifikasi masalah, setelah mereka berliterasi, mereka mengumpulkan informasi, nanti akan muncul pertanyaan. Nah, baru kita di situ peran kita sebagai ini apa namanya fasilitator ya, artinya untuk menjelaskan konsepnya seperti apa supaya nggak ada miskonsepsi. Kan tadi sampai langsung tuh menyetarakan reaksi. Kalau di matematika 1 + 1 2 nih gimana? Ya kan? Iya. Padahal di situ belum anak-anak belum tahu pasti ini namanya persamaan reaksi kimia gitu kan. Bahwa nanti dikaitkan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari reaksi kimia. Salah satunya ini gitu kan. Oh iya benar Bu, Sampai nanti akan lebih baik lagi Mbak. Misalnya sampai mengumpulkan banyak tema nih. Kan banyak ya namanya persamaan reaksi kimia bisa tentang proses apa namanya fotosintesis misalnya, kemudian tentang pembakaran sampah. Nanti di situ bisa dibuat kayak undian nih, kelompok 1 dapatnya apa, kelompok 2 dapatnya Oh apa. iya. Akan lebih apa menarik ya. Oh, iya. Nanti setelah mereka menuliskan reaksinya, nah baru sampai masuk tentang persamaan reaksi. Jangan lupa loh kontennya, itu penting banget tuh. Bu, kontennya tadi yang video tadi Kak Bu ya, membuat konten materi. Jadi konten penguatan materi. Oh iya, ini sebelah kiri namanya zat yang direaksikan, namanya reaktan, sebelah kanan. Nah,